Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asti Amanda Brusur Bakti dengan NPM 2108260170. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya yang berjudul mengenai adipose tissue untuk memenuhi tugas kedua dari blok basic endocrine. Jadi, jaringan adiposa adalah tipe jaringan ikat yang terutama berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak. Jaringan ini tersebar di berbagai bagian tubuh manusia dan hewan yang memainkan peran penting dalam metabolisme serta menjaga keseimbangan energi. Selain itu, jaringan adiposa berfungsi sebagai organ endokrin yang aktif, yang memainkan peran penting dalam regulasi berbagai proses fisiologis melalui sekresi hormon dan molekul sinyal. Ada dua jenis utama jaringan adiposa, yaitu jaringan adiposa putih dan jaringan adiposa coklat. Masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Untuk sel adiposa yang terdapat secara tunggal ataupun berkelompok sering ditemukan di jaringan ikat. Nah, sel-sel ini menyimpan lemak. Nah, jika sel adiposa mendominasi, jaringan itu disebut sebagai jaringan adiposa ataupun textus adipons. Sel adiposa besar memiliki lingkaran sitoplasma yang sempit dan inti gepeng di bagian pinggirnya. Pada sediaan histologi, butir lemak besar di dalam sel adiposa telah larut oleh berbagai zat kimia meninggalkan ruang kosong besar yang sangat luas. Ada dua tipe jaringan adiposa, ada jaringan adiposa putih dan coklat. Nah, jaringan adiposa putih adalah tipe jaringan adiposa yang paling umum. Sel-selnya dikenal sebagai adiposit yang berisi suatu tetes besar lemak. Jaringan ini berfungsi sebagai penyimpanan energi jangka panjang dan juga berperan dalam isolasi termal untuk menjaga suhu tubuh serta perlindungan organ-organ vital dengan menyerap benturan. Namun, selain fungsi penyimpanan energi, jaringan adiposa putih juga berperan dalam produksi hormon yang mempengaruhi berbagai aspek kesehatan. Salah satu hormon utama yang diproduksi oleh jaringan adiposa putih adalah leptin. Nah, leptin ini berfungsi untuk mengatur nafsu makan dan pengeluaran energi. Hormon ini memberi sinyal ke otak mengenai jumlah cadangan lemak yang tersedia, sehingga mengontrol rasa lapar dan metabolisme tubuh. Kekurangan leptin atau resistensi terhadap hormon ini dapat menyebabkan gangguan nafsu makan dan obesitas. Nah, jaringan adiposa juga menghasilkan adiponektin, hormon yang berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin dan memiliki efek antiinflamasi. Adiponektin ini membantu mengatur kadar glukosa darah dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi. Penurunan kadar adiponektin seringkali terkait dengan resiko diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular. Selain leptin dan adiponektin, jaringan adiposa juga menghasilkan berbagai sitokin inflamasi seperti tumor nekrosis faktor alfa dan interleukin 6. Sitokin ini berperan dalam proses peradangan dan dapat mempengaruhi fungsi metabolik tubuh. Kelebihan jaringan adiposa, terutama lemak visceral, seringkali dikaitkan dengan tingkat inflamasi yang tinggi dan risiko penyakit dari metabolik. Lalu ada jaringan adiposa coklat. Di sisi lain, mengandung banyak tetes lemak kecil dan banyak mitokondria. Jaringan ini terutama ditemukan pada bayi dan berkurang jumlahnya seiring bertambahnya usia. Jaringan adiposa coklat ini di sisi lain memiliki peran endokrin yang berbeda. Jaringan ini mengandung banyak mitokondria dan menghasilkan panas melalui proses yang dikenal sebagai termogenesis. Selain fungsi termogenik, jaringan adiposa juga terlibat dalam pengaturan metabolisme glukosa dan lipida serta sekresi beberapa hormon yang dapat mempengaruhi keseimbangan energi. Beberapa hormon yang diproduksi oleh jaringan adiposa coklat termasuk irisin yang terlibat dalam konversi jaringan adiposa putih menjadi jaringan adiposa coklat serta meningkatkan pengeluaran energi. Irisin juga berfungsi dalam meningkatkan metabolisme dan membantu mengatasi obesitas dengan merangsang pembakaran kalori. Jaringan adiposa memiliki dua lokasi utama di tubuh manusia. Pertama itu ada subkutan dan kedua itu ada visceral. Jaringan adiposa subkutan terletak di bawah kulit dan berfungsi sebagai bantalan pelindung serta penyimpan energi. Sedangkan jaringan adiposa visceral terletak di bagian rongga perut di sekitar organ-organ internal dan sering dikaitkan dengan risiko penyakit metabolik yang lebih tinggi. Kelebihan jaringan adiposa, terutama lemak visceral, dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit termasuk hipertensi, kolesterol, dan gangguan metabolisme lainnya. Sebaliknya, jumlah jaringan adiposa yang terlalu sedikit juga dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti penurunan fungsi kekebalan tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa akumulasi lemak visceral dapat menyebabkan gangguan endokrin, termasuk peningkatan resistensi insulin dan gangguan metabolisme lipid. Oleh karena itu, pengelolaan lemak visceral menjadi penting dalam pencegahan dan pengobatan penyakit metabolik. Proses terbentuknya jaringan adiposa ini dimulai dengan diferensiasi sel mesenkim menjadi preadiposit yang berkembang menjadi adiposit matang melalui pengaruh faktor transkrip. Preadiposit ini yang telah berdiferensiasi mulai mengakumulasi lipid dalam selnya yang membentuk tetesan lemak besar yang menyusurkan volume sitoplasma dan mendorong inti sel ke tepi. Proses ini dikenal sebagai lipogenesis. Selanjutnya, adiposit ini dapat mengalami hipertrofi, yaitu peningkatan ukuran sel akibat penambahan sel, dan hiperplasia, yaitu peningkatan jumlah sel adiposa. Jaringan adiposa yang terbentuk berfungsi sebagai penyimpanan energi serta berperan dalam regulasi metabolisme dan hemostasis energi tubuh. Peningkatan atau penurunan dari jaringan adiposa ini dipengaruhi oleh faktor genetik, hormonal, serta gaya hidup yang berhubungan erat dengan kesehatan metabolik dan risiko penyakit.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.